Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Nah, untuk kali ini Bapak akan membahas tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, mengetahui cara membuat pertanyaan wawancara yang baik. Dan yang ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang tumbuhan ya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pembahasan pertama yaitu tentang akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum, jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Sementara akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Fungsi akar diantaranya yaitu yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Kalian bisa melihat contoh akar ada di halaman 155 buku Bukpena ya. Yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang antara lain yaitu menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu seperti pohon jati, mangga, dan beringin. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Selain itu, ada juga batang basah dan berongga seperti bayam, seledri, jagung, dan rumput. Batang basah atau berongga biasanya lunak karena mengandung air ya. Seperti itu. Kalian tentunya bisa tahulah bagaimana batang yang lunak dan bagaimana batang yang berkayu yang keras. Selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulangnya. Nah, bisa dilihat contohnya halaman 156. Ada bentuk tulang daun menyirip, ada bentuk tulang daun menjari, dan ada bentuk tulang daun sejajar. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Bunga tersusun atas beberapa bagian, di antaranya ada mahkota, kelopak bunga, tangkai bunga, putik, dan benang sari. Selanjutnya, buah dan biji. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Nah, untuk buah dan biji, anak-anak bisa melihat di halaman 156 terdapat gambar dari bagian-bagian bunga. Seperti itu ya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu cara membuat pertanyaan di wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Nah, di sini ada beberapa kalimat tanya yang biasa digunakan untuk mewawancara. Bapak sebutkan ya fungsi-fungsinya. Yang pertama apa?
Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan untuk mengawali wawancara, seperti itu. Yang kedua ada berapa. Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya ya, Bapak contohkan. Berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, itu kalimatnya berapa. Selanjutnya yaitu siapa. Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contoh, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Nah, seperti itu contohnya ya. Selanjutnya ada kapan. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya seperti ini nih. Kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Nah, itu adalah kata tanya untuk kapan. Selanjutnya mengapa. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada di mana. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Seperti itu. Yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan wawancara yang baik. Untuk melakukan pertanyaan wawancara yang baik, ada beberapa hal. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut atau teratur. Tidak boleh gejlok lah istilahnya mah, tidak boleh meloncat-loncat, tapi harus teratur. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju khusus. Jadi bersifatnya umum dulu, lalu ke pertanyaan khusus, ke intinya. Awalnya mah hanya pembukaan, lalu ke pertanyaan yang ingin diketahui informasinya itu apa kepada si narasumber. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan. Jadi si pertanyaannya teh jangan sampai kemana aja gitu. Jadi harus sesuai gitu, harus sesuai apa yang ingin ditanyakan. Yang terakhir, yang keempat, setelah narasumber menjawab pertanyaan, kalian dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Pertanyaan tersebut harus tetap berkaitan dengan topik wawancara yang telah ditentukan. Nah, pokoknya setiap wawancara itu pertanyaannya harus sesuai dengan topik ya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tanaman adalah membuat udara menjadi segar. Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Akan tetapi, kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Setelah itu kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kita harus tetap berkewajiban untuk menyiram tanaman, memberi pupuk, supaya tanaman tersebut subur dan kita mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan udara segar dan sehat. Mungkin video pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, bisa menanyakan langsung kepada wali kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.